Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada hari Minggu 20 Desember kemarin, kantor berita Al Arabiya melaporkan bahwa kantor kedutaan besar Amerika di Baghdad, Irak, mendapat 3 serangan roket Katyusha. Ketika roket itu dapat diintersepsi oleh sistem pertahanan udara TT, JRAM, alias Falang versi darat, yang kemarin sudah kita bahas. Tapi, dalam laporan lain menyebutkan ada 8 roket yang ditembakkan. Lantas, apakah Amerika diam saja melihat aksi seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Kapal selam bertenaga nuklir US Navy, USS Georgia, SSGN-729, transit di Selat Hormuz pada hari Senin dan dikawal oleh 2 kapal perang US Navy lainnya. Media-media Amerika menyimpulkan bahwa pengiriman kapal selam bersenjata rudal jelajah Tomahawk itu untuk menggertak Iran setelah rentetan serangan roket menghujani kompleks kedutaan Amerika di Baghdad pada hari Minggu. Serangan itu terjadi menjelang setahun pembunuhan Jenderal Iran, Qasem Soleimani, oleh drone tempur Amerika di Baghdad. US Navy membuat pengumuman publik yang langka dan jarang sekali dilakukan tentang pergerakan kapal selam nuklir di perairan dekat wilayah Iran. Kapal selam berpeluru kendali kelas Ohio, USS Georgia, SSGN-729, bersama dengan kapal penjelajah berpeluru kendali, USS Port Royal, JG-73, dan USS Philippine Sea, JG-58, transit di Selat Hormuz, memasuki wilayah Teluk Arab pada 21 Desember. Kata juru bicara US Navy dalam sebuah pernyataan menggunakan nama alternatif untuk Teluk Persia menjadi Teluk Arab, sebagaimana dilansir CNN, Selasa 22 Desember 2020. Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, menyalahkan milisi yang didukung Iran atas serangan roket di kompleks kedutaan besar Amerika di Baghdad. Beberapa pejabat Amerika telah menyatakan keprihatinan bahwa Iran kemungkinan menggunakan peringatan setahun pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani untuk melakukan serangan terhadap kepentingan Amerika di Timur Tengah. US Navy jarang membahas pergerakan kapal selamnya, tetapi pengumuman hari Senin mencakup rincian tentang kemampuan kapal tersebut, yakni kemampuannya untuk membawa hingga 154 unit rudal jelajah Tomahawk. Itu merupakan sebuah rilis yang langka dan harus disikapi serius oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah Iran. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, mengecam keras pernyataan Pompeo. Dia menyatakan kedutaan Iran juga terletak di zona internasional di Baghdad, sama seperti di zona kedutaan Amerika berada. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika itu mencurigakan. Kami mengutuk keras pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika, katanya. Di luar dugaan, kapal selam Israel juga melakukan hal serupa dengan melintasi terusan Suez. Media Israel, Kan, pada hari Senin malam melaporkan operasi kapal selam tersebut sudah dimulai pekan lalu untuk unjuk kekuatan terhadap rezim Iran. Laporan yang mengutip sumber intelijen Arab tersebut mengatakan langkah rezim Zionis itu disetujui oleh Mesir. Kapal selam Israel dilaporkan muncul dan bergerak ke Teluk Persia, yang juga berdekatan dengan wilayah Arab Saudi. Sumber intelijen mengatakan langkah itu dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada Iran. Sebelumnya, pada hari Senin, Kepala Staf IDF, Afif Kohafi, memperingatkan Iran agar tidak menyerang Israel, dengan mengatakan bahwa negara Yahudi itu akan membalas secara paksa terhadap setiap agresi yang dilakukan Iran. Di sisi lain, Iran telah mengancam akan menyerang Israel sejak pembunuhan ilmuwan top nuklirnya, Mohsen Fakhrizadeh, pada akhir November lalu. Tentu, eksekusi Qasem Soleimani dan Mohsen Fakhrizadeh yang merupakan sebuah pesan yang jelas dari Amerika dan Israel untuk Iran agar tidak macam-macam dengan kepentingan dan agenda 2 negara itu di Timur Tengah. Tapi, dari sisi Iran, tentu ada perhitungan yang berbeda dalam menanggapi eksekusi kedua tokoh pentingnya itu. Menarik untuk kita simak episode selanjutnya. Bagaimana Anda menanggapi berita ini? Berikan komentar Anda.